Halo, ketemu lagi bersama saya Gun Misbah Gunawan dalam pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas materi peradaban Cina atau peradaban Lembah Sungai Kuning. Sebagian besar wilayah negeri Cina terdiri dari pegunungan. Di sebelah utara mengalir Sungai Huanghe atau Sungai Kuning. Di sebelah selatan mengalir Sungai Yangtze Kiang. Di lembah Sungai Huanghe inilah berkembang kebudayaan Cina kuno. Nama Tiongkok berasal dari kata Chungguo yang berarti negeri tengah. Orang Cina kuno menganggap negerinya berada di tengah-tengah dunia. Penduduknya disebut Chunghua yang berarti penduduk negeri tengah. Dari kata Chungguo berubah menjadi Tiongkok, sedangkan dari kata Chunghua menjadi Tionghoa. Penamaan Sungai Kuning di Cina. Peradaban Lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di Lembah Sungai Kuning, Huanghe atau yang sekarang disebut Huanghe. Sungai Huanghe disebut Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Quanlun di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara, hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Scilly, Laut Kuning. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Kehidupan ekonomi. Pada masa dinasti Shang, mata pencaharian penduduk Cina kuno sebagai petani. Para petani saat itu sudah menggunakan bajak untuk mengolah tanah. Selain itu, ada juga yang beternak, berburu, dan menangkap ikan. Pada masa dinasti Zhou, kehidupan masyarakat semakin berkembang. Ada yang menjadi pedagang, penenun, pengrajin, penebang kayu, dan buruh. Pada masa dinasti Qin, mata pencaharian utama penduduk adalah petani dan penenun. Kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial masyarakat Cina kuno diatur dalam aturan feodalisme. Kelompok bangsawan berkuasa atas rakyat. Rakyat wajib membayar upeti atau pajak kepada bangsawan. Masyarakat Cina kuno menghormati beberapa kekuatan gaib. Penghormatan itu ditujukan kepada beberapa kekuatan. 1. Dewa langit atau Shangit sebagai dewa tertinggi. 2. Kekuatan alam. 3. Arwah leluhur. Pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masyarakat peradaban Cina kuno terbagi menjadi 2. 1. Sistem pemerintahan feodalisme. 2. Sistem pemerintahan unitaris. Sistem pemerintahan feodalisme. Dalam sistem ini, kedudukan kaisar dianggap sakral karena dianggap sebagai utusan atau anak dari Dewa Langit. Dengan kedudukannya yang sakral tersebut, maka kaisar tidak layak mengurusi politik dan menangani secara langsung urusan kenegaraan. 2. Sistem pemerintahan unitaris. Dalam sistem ini, kekuasaan negara berpusat di tangan kaisar, sehingga kaisar secara langsung menangani segala urusan politik praktis. Sistem pemerintahan yang lazim digunakan di Cina ketika itu adalah sistem dinasti. Sistem ini menganut pergantian kekuasaan secara turun-temurun. Dinasti-dinasti era Cina kuno. 1. Dinasti Shang. Pemerintahan dinasti Shang dipusatkan di kota Anyang di dekat Sungai Kuning. Kota ini merupakan kota tertua dan terpenting di Cina pada masanya. Corak pemerintahan dinasti Shang dititik beratkan pada bidang militer. Oleh karena itu, prajuritnya ahli dalam berperang dengan menggunakan kereta berkuda yang disertai busur dan anak panah. Masyarakat pada masa ini memuja dewa bernama Dewa Shangti atau Dewa Langit, dan masyarakatnya percaya bahwa seluruh kehidupan berasal dari Shangti dan pada akhirnya akan kembali kepada Shangti. 2. Dinasti Zhou. Dinasti Zhou didirikan oleh Zhou Wuwang. Sistem pemerintahannya diatur secara feodalisme dan pemerintahannya terletak di kota Chang'an. Masa pemerintahan dinasti Zhou dapat dikatakan kurang gemilang, karena sekitar abad ke-8 sebelum Masehi timbul kekacauan dan perang di mana-mana. Dalam suasana kacau dan perang inilah lahir ahli pikir terkenal yaitu Lao Tzu dengan ajaran Taoisme
dan Kangpuse dengan ajarannya yang disebut Konfusianisme. Pada masa ini, raja-raja menyerahkan tugas pemerintahan kepada para bangsawan. Tugas pemerintahan itu meliputi pengurusan pajak, keamanan, dan lain-lain. Sebagai imbalannya, para bangsawan memperoleh sebidang tanah yang disebut pasal. Sistem pasal akhirnya merugikan pemerintah karena sering terjadi kekacauan antara bangsawan maupun pemberontakan. Kemudian dinasti Zhou melemah dan sebagai gantinya adalah berkuasa dinasti Qin. 3. Dinasti Qin. Pada masa inilah untuk pertama kalinya Cina menjadi negara kekuasaan yang terpusat pada kaisar. Sistem feodalisme dihapus beserta dengan sistem pasal. Sebagai gantinya dibentuk provinsi-provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan bertanggung jawab langsung pada kaisar. Raja yang terkenal pada dinasti ini adalah Kaisar Xin Huangdi atau yang dikenal sebagai Kaisar Kuning. Dia sangat memperhatikan kemakmuran rakyat. Dalam bidang perdagangan, raja membuat ukuran timbangan yang seragam. Dia merintis hubungan dagang dengan India. Untuk menahan serangan musuh yang sering masuk ke Cina, salah satunya bangsa Xiongnu, maka Xin Huangdi memerintahkan pembangunan tembok besar atau The Great Wall. Tembok besar ini dikerjakan selama kira-kira 18 abad yang selesai pembangunannya pada masa pemerintahan dinasti Ming. 4. Dinasti Han. Raja yang terkenal pada masa dinasti Han adalah Han Hu Ti. Agama Konfusianisme dijadikan sebagai agama negara. Perdagangan dengan negara-negara lain ditingkatkan. Masyarakat pada masa dinasti ini sudah dapat membuat kertas. Bahannya terbuat dari kulit kayu dan kain-kain bekas. 5. Dinasti Tang. Dinasti Tang didirikan oleh Li Shihmin yang terkenal dengan nama Kaisar Tang Taizong. Ia memperluas wilayah kekuasaannya seperti ke selatan menguasai Tonkin, Annam, dan Kamboja, ke sebelah barat menguasai Persia dan Laut Kaspia. Di bawah kekuasaan Sang Taizong, dinasti Tang mencapai masa kejayaannya. Pada bidang seni syair dan seni lukis, terdapat seniman-seniman yang terkenal seperti Li Taipo, Tu Fu, dan Wang Wei. Tindakan-tindakan Kaisar Tang Taizong yang menarik perhatian rakyatnya adalah sebagai berikut. Dikeluarkannya undang-undang yang mengatur pembagian tanah, membuat peraturan-peraturan pajak, dan membagi kerajaan Cina menjadi 10 provinsi. 6. Dinasti Sung. Raja-raja dinasti Sung sangat memperhatikan bidang seni dan ilmu pengetahuan. Kerajinan porselen juga berkembang dengan baik. Tiongkok diserang bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan. Bangsa Mongol berhasil menduduki Tiongkok. Pada abad 14, bangsa Mongol berhasil dikalahkan Tiongkok. Setelah itu, Tiongkok diserang oleh bangsa Manchuria. Yang berikutnya seni sastra dan filsafat. Seni sastra Cina kuno bersumber pada ajaran-ajaran filsafat. Pada masa dinasti Zhou muncul filsuf-filsuf besar seperti Lao Tzu, Kongfusi, dan Mengzi. Pengaruh ajaran tersebut menjadikan keadaan pemerintahan yang semula kacau menjadi lebih baik. Lao Tzu. Lao Tzu mengajarkan agar manusia mengikuti jalan yang ditentukan oleh alam dan menolak kehidupan duniawi. Menurut ajaran ini, terdapat kekuatan gaib yang mengatur alam semesta. Kekuatan gaib tersebut dinamakan Tao. Keadilan dan ketentraman akan tercapai bila setiap orang tunduk pada Tao. Oleh karena itu, ajaran Lao Tzu terkenal dengan nama Taoisme. Tao artinya jalan. Ajaran Lao Tzu dimuat dalam buku yang berjudul Tao Te Ching. Kongfusi. Kongfusi mengajarkan agar orang-orang Cina kembali pada kehidupan lama, sebagaimana tradisi atau kebiasaan para leluhur. Selain itu, Kongfusi mengajarkan orang harus mengutamakan akhlak yang baik. Ajaran ini dinamakan Konfusianisme Kongfusi atau disebut Konfusius. Mengzi. Mengzi mengajarkan ajaran yang menyangkut soal pemerintahan. Ia berpendapat bahwa setiap manusia mempunyai pembawaan yang baik. Bila seseorang berbuat jahat, hal itu akibat tidak puas atas pemerintahan yang buruk.
Menurut dia, rakyat mempunyai hak untuk memberontak jika kaisar yang berkuasa tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Tiongkok kuno memiliki banyak ahli astronomi atau ilmu perbintangan yang dapat membantu masyarakat dalam pembuatan sistem penanggalan. Berkembangnya ilmu astronomi merupakan dasar dari berbagai aktivitas kehidupan bangsa Cina karena sistem pertanian, pelayaran, dan usaha lainnya memerlukan informasi tentang pergantian dan perputaran musim. Seni bangunan Cina kuno. Tembok besar Cina atau The Great Wall of China. Bangunan tersebut dibangun pada masa pemerintahan dinasti Qin dan selesai pada masa pemerintahan dinasti Ming. Tembok besar Cina mempunyai ukuran panjang sekitar 7.000 km, lebar 8 meter, dan tinggi 16 meter. Fungsinya adalah untuk menahan serangan musuh dari utara, terutama suku bangsa Xiongnu dan Tartar. Kuil Dewa Langit. Kuil adalah bangunan suci untuk tempat pemujaan para dewa. Salah satu kuil yang terkenal adalah kuil pemujaan terhadap Dewa Langit yang dibangun di kota Beijing. Bangunan ini terbuat dari batu pualam yang indah. Istana Kaisar. Bangunan megah yang dibangun di Cina selain kuil adalah Istana Kaisar. Hal itu dikarenakan pandangan bahwa kaisar adalah penjelmaan para dewa yang memerintah di Cina. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.